Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm with some dignitaries from Nahdlatul Ulama, one of the largest Islamic community in the Indonesia, even in the world. In my left, Kiai Hasib Wahab, from the pesantren Mamba Bahrul Urum in Jombang. Kediri atau Jombang? In Jombang. Jombang. In my right side, Dr. Zulfikar, yes, medical doctor, and he's also I'm from pesantren Darul Ulum in Jombang also. Okay, Darul Ulum well known for those people who have very big Islamic center, Yeah. Also Tambak Beras has, Tambak Beras has around 12,000 students. 12,000 students. Yeah. Wow. Also from Darul Ulum 12,000. Around 12,000. Yes. also the same. Wow, that is a big community. From the elementary school up to university. Both So jadi proyek ini kira-kira nantinya akan bisa menampung dan juga memberdayakan student yang ada di Islamic Boarding House dan juga komunitas yang ada di wilayah Kota Blitar dan sekitarnya. Gimana? Yeah, sure. Will be accommodate especially in the southern area of Java. Okay. Because it is almost on the land time like remote area. Java will develop in north side of Java is developed more than in south. Now we are also going to see and then also to develop southern area of Java, where thanks God that Blitar is also the icon of Blitar is almarhum Presiden Soekarno, the founding father of Indonesia. So we are also going to make this area also as legacy of Presiden Soekarno, and also become. We hope that Blitar become a hub of economic and industry in the area, especially in the southern of Java. That's have Indian Ocean or Indonesian Ocean is very nice. Yeah. Okay, the oil project and the petrokimia is really needs to be developed with Indonesian people, or you hire people from expatriate? Sure that for all the technology about petrochemicals and also refinery, we already have the technology. All right. We have already because with us is IKPT is one of the company who design refinery. All right. And then also will hire also from Japan. Japan General Consulting also to doing feasibility study in our refinery, because we want to involve between foreign technology and Indonesian technology. Okay, very good. And then we will be concentrating also in petrochemicals. Okay. Petrochemicals will be using widely in any industry or in any whatever life commodity. Baik, dengan komoditas saat ini petani merasa kesulitan dengan pupuk. Apakah dengan petrokimia semua masalah yang terjadi saat ini bisa terjawab? Inshallah, because one of the product of the petrochemical is relating also to with P2O5 or rock phosphate. Okay. It is also as basic for urea. Okay. Urea fertilizer. Fertilizer. Yeah. Okay, maybe Pak Yai mau Your say something, dan supaya para santri akan punya harapan selesai nyantri tidak menjadi kiai duduk di
masjid saja, tapi ada peluang usaha juga yang bisa Ya, memperjuangkan untuk kehidupan rakyat banyak. Ya. Pak Yai. Baik, saya sangat mendukung sekali dan sekaligus ini merupakan suatu solusi untuk mengatasi bagaimana kesulitan para petani terhadap pupuk dan sebagainya, dan sekaligus dengan adanya pabrik nanti yang ada di sini ini akan menyerap daripada tenaga kerja kurang lebih sampai berpengaruh 1 juta orang dan sebagainya, akan bermanfaat masalah ini. Dan tentunya santri dan seluruh jajaran pesantren, sekaligus saya kenalkan bahwa kami punya himpunan namanya Hybitren. Hybitren. Okay. Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Indonesia. Oh, that's Ya, jadi ini nanti kita dukung dengan melalui organisasi ini untuk bagaimana sesegera mungkin terwujud daripada cita-cita ada pabrikan di sini. Oke. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Yai. Lanjut ke Bapak yang punya Darul Ulum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap dengan adanya ini, kita setidaknya juga mempersiapkan SDM kita. Kita ingin bahwa company ini memperhatikan, memprioritaskan bangsa Indonesia. Kita mungkin perlu teknologi dari luar, tetapi kita juga memperhatikan para pakar-pakar di Indonesia sendiri sebagai tuan rumah, sekaligus mempersiapkan SDM kita. Pesantren kita di Bahrul Ulum juga di Darul Ulum mempersiapkan berbagai macam latar belakang yang tentunya akan bisa mengisi. Dan kita, santri kita dari berbagai macam daerah di Indonesia, Blitar juga banyak, dan juga di daerah-daerah yang lain, tentunya ini juga sangat harapannya adalah bisa mengisi. Nanti ketika perusahaan kita ini bisa berdiri dengan baik, saya kira itu. Baik Pak, kira-kira dalam harapan Bapak kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Dan di pesantren itu kadang-kadang materi pelajarannya belum juga mencapai tahapan ke sana. Dan kira-kira apakah perkembangan depan juga akan mempersiapkan SDM yang punya kemampuan untuk bisa bekerja di pabrik ataupun kilang minyak yang akan berdiri di wilayah besar ini? Ya, saya kira ini adalah mindset yang mungkin orang awam melihat seperti itu. Padahal pesantren itu mempersiapkan seluruhnya. Kita mempersiapkan dari latar belakang teknologi juga ada, IT juga ada, bahkan juga dalam mengisi keseimbangan antara IPTEK dan IMTAK ini juga kita persiapkan. Sehingga kita harapkan jurusan SMK di sana Pak ya? Iya, SMK ada. Apa Iya. Pak, jurusannya Pak? Informatika. Dan juga kita lebih ke bagaimana nanti mensinkronkan kondisi yang ada di internal perusahaan yang kita dirikan ini. Very good. Ladies and gentlemen, this is great idea. Orang-orang besar mempunyai pikiran besar tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk kepentingan umat. Mungkin ada conclusion dari Pak Iqbal Salam agar supaya Datuk dan Tantri yang ada di Malaysia, this is the report live from where the project will be conducted. Actually, what we are develop is to want to encourage developing of the what we call it the grassroots or in Arabic they say kaum duafa. Now and so long will be disappointed because they will be the hand of government not coming to them. Now we are from pesantren also like also to develop this skill of pesantren graduate and also all the kiai also to support this project. Of course with collaboration with from any discipline of technique and science, technology. Especially we have for example we have here our partner here, Mr. Ronnie is a chemistry. He's also eager to develop his because he's the representative the people because he's born here and also coming from the area. You want to call him? Yeah? Do you want to call him?
Pak Roni. You Pak. want to call Pak Roni? Yes, sure, Pak Roni. Pak Roni. Pak Roni. Pak, please. Let's welcome. Pak, Oke, ya, Pak Roni. silakan. Ini Pak Roni yang mempunyai wilayah di area Blitar Selatan dan beliau juga mempunyai pandangan sendiri tentang proyek ini. Tolong dibagikan kira-kira harapan dan pandangannya seperti apa? Baik, Ya, kalau dia. Ya. saya nggak boleh harus memberi Ya, contoh pakai gini. Oke, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bapak-bapak yang dari Jombang dan inisiator proyek besar ini, Bapak Toha juga hadir di sini. Kami selaku aparat yang di bawah yang melakukan pengawasan maupun pembinaan untuk di Kecamatan Panggung-Rejo dengan proyek ini, dengan rencana proyek kilang minyak ini, kita sangat bersyukur karena apapun semua tidak ada yang tidak mungkin, dan ini merupakan salah satu proyek yang harus kita dukung karena proyek kilang minyak ini akan menjadi yang kedua di kawasan Jawa sebelah selatan setelah Cilacap. Jadi kita berharap ini salah satu pilihan bagi pemerintah khususnya pusat untuk memberikan peluang untuk terwujudnya proyek kilang minyak ini khususnya di Blitar Selatan, karena secara potensi daerah maupun kondisi alam itu memungkinkan untuk direncanakan untuk proyek kilang minyak ini, karena tidak semua dalam pesisir selatan pantai Jawa itu memungkinkan untuk dilakukan proyek seperti kilang minyak ini. Oke, Pak Roni, boleh ditanyakan mengenai kondisi dan apakah ada kendala di wilayah sekitarnya dan bagaimana respon daripada penduduk yang ada di wilayah? Baik, perencanaan kilang minyak ini berada di Desa Sumbersih, Kecamatan Panggung-Rejo, Kabupaten Blitar, di mana sebenarnya kawasan ini kepemilikan lahannya sebagian besar memang milik perhutani. Jadi lahan yang milik perhutani kita harapkan itu akan mempermudah dalam proses pembebasan lahannya. Untuk masyarakatnya di sini lahan ini bebas, tidak ada masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan. Ya, di kawasan ini clear tidak ada tempat tinggal penduduk. Jadi kita harapkan akan mempermudah pelaksanaan dalam proses pembangunan kilang minyak ini. Terus hanya satu mungkin yang jadi kendala sedikit, ada kawasan pantai yang memang perlu kita lindungi karena ini menjadi juga jadi kawasan perlindungan untuk biota laut, tapi bisa ditata karena memang kalau nggak salah perencanaan industri kilang minyak ini juga ada kawasan untuk perlindungan kawasan laut, kawasan biota laut. Jadi kami harapkan nanti beberapa kawasan itu juga diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunannya. Kalau dukungan masyarakat, insya Allah semuanya masyarakat Kabupaten Blitar khususnya semua pasti akan mendukung pembukaan atau pembangunan industri kilang minyak ini, karena terus terang pasti akan bermanfaat besar terhadap Kabupaten Blitar. Ya, apalagi yang perlu disyukuri kami 2018, 17, 18 itu Kabupaten Blitar menjadi kabupaten dengan tercepat dalam investasi, dalam arti ada 3 investasi besar yang sudah masuk di Kabupaten Blitar. Kami berharap ini nanti akan menjadi yang keempat investasi besar yang akan dilakukan di Kabupaten Blitar. Mungkin itu. Yeah.